Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kemampuan untuk tetap bisa mengikuti kegiatan perkuliahan online daring ya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan bersama sahabatnya. Pertemuan pada hari ini ya, kita akan melanjutkan tentang pertemuan yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin membahas tentang ukuran pemusatan, lokasi dan dispersi, namun pembahasannya masih sampai dengan sub pokok bahasan pemusatan dan lokasi. Dan untuk dispersi kita akan bahas pada hari ini. Ya, di sini kita lihat yang sudah kita pahami minggu kemarin nomor 1 dan nomor 2. Kalau yang nomor 3 di sini akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita pahami apa yang dimaksud dengan dispersi, yaitu ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Makanya yang pertama kita akan bahas tentang jangkauan atau range. Nah, bagaimana kita menentukan jangkauan atau range? Jangkauan di situ adalah jarak nilai tertinggi dengan nilai terendah. Nah, kalau misalkan kita ada contoh di sini, data 3, 3, 4, 5, dan sampai dengan 9, maka kita tentukan nilai tertingginya berapa. Ternyata di sini ada 9. Dan nilai terendahnya 3. Maka 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Maka ini yang dimaksud dengan range. Ya. Bagaimana kalau misalkan datanya data kelompok? Ada dua cara yang kita gunakan. Yang pertama, jangkauan menggunakan nilai tengah ya atau titik tengah. Bagaimana menentukannya? Dari yang paling rendah berarti kelas interval yang pertama di sini, yang paling tinggi ini kelas interval yang nomor 7. Jadi titik tengahnya gimana? 31 tambah 40 dibagi 2 dan yang paling tinggi 91 tambah 100 dibagi 2. Makanya di sini nilai tengah tertinggi dan nilai tengah terendah 100 tambah 91 dibagi 2 dan 41 dikurangi 41 dikurangi 40 tambah 31 per 2, maka didapat 95,5 dikurangi 35,5, maka jaraknya adalah 60. Atau kita pakai cara yang kedua. Bisa menggunakan batas kelas. Batas kelas ada dua macam, bisa menggunakan batas kelas atas, batas kelas bawah. Kalau yang batas kelas bawah yang bagian di sini dikurangi 0,5. Kalau yang batas atas di sini berarti ditambah dengan 0,5. Nah, kita misalkan contohnya bisa menggunakan batas atas ya. Batas atas berarti 40 sampai dengan 100 ya. Batas atas kelas tertinggi maka 100 di sini ditambah 0,5 dikurangi batas atas kelas terendah di sini 40 ditambah 0,5. Maka 100,5 dikurangi 40,5 sama dengan 60. Sama, hasilnya sama, cuma kita pakai cara yang kedua ya. Untuk selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata atau SR istilah singkatnya. Data tunggal, maka yang pertama kita lihat datanya, kita urutkan terlebih dulu dari yang data terendah sampai dengan tertinggi. Setelah itu kita cari rata-ratanya ya. Rata-rata min kita sudah belajar bagaimana cara mencari rata-rata. Caranya yaitu data ini dijumlahkan semuanya berapa, setelah itu dibagi banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11. Nah, 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai 13 dibagi 11 maka sama dengan 8. Setelah ini maka kita masukkan ke dalam tabel biar tidak bingung karena kita ketahui rumus dari standar dari simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata yaitu sigma. Nah ini positif ya, dipositifkan ya ini ya. Dikurangi X di sini X rata-rata ini ya. Jadi kita tentukan X1, X2, X3, X4, X4, X5 sampai dengan 13 di sini. Maka setelah itu X ya, X data X ini dikurangi rata-rata. Jadi 2 dikurangi 8 sama dengan minus 6. 3 dikurangi 8 sama dengan minus 5 dan seterusnya sampai ke bawah. Setelah itu karena di sini ada negatif, maka kita kasih ini ya, kayak garis ini ya, kayak garis tegak. Ini sebagai dipositifkan ya. Jadi yang negatif dinetralkan ya. Negatif 6 menjadi 6, negatif 5 menjadi 5, negatif 4 menjadi 4 dan seterusnya. Kalau yang positif tidak ada masalah, tetap positif. Setelah itu kita jumlahkan. 38 jumlahnya.
Nah, untuk mencari simpangan rata-rata, maka rumusnya yang ini. Nah, dan sigma ini sudah kita ketahui yaitu 38. Maka tinggal kita masukkan 38 dibagi 11. 11 dari mana? Banyaknya data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11. 38 dibagi 11 sama dengan 3,45. Nah, ini yang dimaksud dengan simpangan rata-rata data tunggal. Dan bagaimana kalau misalkan data kelompok? Data kelompok ternyata ada F-nya di sini, ada frekuensinya. Kita tentukan menggunakan tabel. Caranya gimana? Yang pertama tetap sama, kita cari rata-ratanya atau min-nya. Mencari min atau rata-rata kita sudah punya rumus yang dulu ya, yang minggu kemarin sudah membahas bagaimana cara mencari min. Ya. Cara mencari min yaitu FIXI dibagi N. N-nya sudah kita ketahui. FIXI-nya gimana? Nah, FIXI-nya yang pertama kita tentukan XI, titik tengah. Ya. Titik tengah gimana cara mencari titik tengah? Berarti 31 ditambah 40 dibagi 2 itu titik tengah. Berarti tengah-tengah sini, yaitu 35,5. Untuk yang kelas interval kedua, 41 tambah 50 dibagi 2, hasilnya 45,5. Dan seterusnya sampai dengan kelas interval yang ketujuh. Nah, setelah itu kita kalikan FI, FI yang ini, 2 dikali 35,5 sama dengan 70. Setelah itu 3 dikali 45,5 sama dengan 136,5 dan seterusnya sampai ke bawah. Setelah itu kita jumlahkan, karena kita rumusnya FIXI sigma ini untuk mencari min ya, menentukan yang ini FIXI kita jumlahkan ternyata 6089. Kita langsung masukkan di sini dibagi 80. Nah, didapatkan hasil 76,1. Nah, minnya sudah kita ketahui. Maka lekas selanjutnya yaitu XI dikurangi rata-rata. Nah, XI yang ini 35,5, 45,5, 55,5, 65,5 dikurangi rata-rata. Taruh di sini, letakkan di sini. Yang pertama, 35,5 dikurangi 76,5 maka didapat 40,6. Setelah itu 45,5 dikurangi 76,1 ya, maksudnya 76,1 ini ya. 76,1 didapatkan data 30,6. Setelah itu 55,5 dikurangi 76,1 didapatkan minus 20,6. Nah, di sini jangan lupa minus ya, karena lebih besar yang mengurangi ya. Angka yang mengurangi di belakangnya itu lebih besar dibandingkan dengan yang di depan. Sama dengan yang di sini. 55 dikurangi 5, 55,5 dikurangi 76,1 maka hasilnya minus 20,6. Dengan yang di atas juga sama, 35,5 dikurangi 76,1 maka minus 40. Nah, setelah itu ini sama caranya sampai ke bawah. Setelah itu kita positifkan atau dikasih garis ini. Jadi yang awalnya minus 40,6 dijadikan positif yaitu 40,6. Yang awalnya minus 30,6 menjadi 30,6. Yang awalnya minus 20,6 maka dijadikan positif yaitu 20,6 dan seterusnya. Nah, setelah itu, setelah positif ini dijadikan positif. Nah, X ini dalam kurung ya. Karena di rumusnya ini kita perhatikan di sini ya. Dikalikan dengan ini sudah kita ketahui yaitu yang bagian ini. Ya. Jadi yang ini 40,6 dikali frekuensi dikali 2 FI. Maka didapatkan 81,2. Setelah itu FI di sini 3 dikali 30,6 didapatkan 91,8. Setelah itu 5 dikali 20,6 didapatkan 103 dan seterusnya sampai di bawah. Setelah itu kita jumlahkan maka didapatkan data nilai ya 858,4. Setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini rumusnya ya. Ditaruh di sini. Simpangan rata-rata rumusnya ini. Nah, dan di sini sudah kita ketahui yaitu 858,4 dibagi banyaknya frekuensi atau N ya. Ini 80 ya ini. Setelah itu didapatkan 10,73. Maka simpangan rata-rata dari tabel ini adalah 10,73. Sekarang menentukan varian atau X kuadrat. Kalau misalkan ada data tunggal, maka kita lihat ya. Varian adalah simpangan rata-rata kuadrat ya. Rumus mencari varian dibagi atas 2, yakni untuk data dengan sampel besar, ini tulisnya sampel besar di atas 30. Jadi kalau lebih dari 30, rumusnya pakai yang ini. Tapi kalau misalkan sampelnya kecil, di bawah atau sama dengan 30, jadi ini tandanya kurang dari atau sama dengan 30, maka XI
dikurangi X rata-rata, ya, min, ya, dikurangi min kuadrat, N dikurangi 1. Ini bedanya, jadi minus 1. Jadi kalau sampelnya kurang dari 30, di sini N-nya itu dikurangi 1. Tapi kalau misalkan lebih dari 30, berarti 31 sampai sekian, itu pakai yang ini. Kalau data tunggal, ya. Coba kita cek bagaimana cara menghitung data tunggal menggunakan varian, ya. Diketahui data 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita lihat di sini ternyata datanya ini kurang dari 30. Nah, maka yang pertama kita cari min-nya, rata-rata. Kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi dengan banyaknya data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi dibagi 11, maka didapatkan data 8. Setelah itu kita masukkan ke rumus, ya. Kita masukkan ke dalam tabel, ya. XI, maka 2, terus 3, terus 4, 5, dan seterusnya sampai 13, ya, di sini. Setelah itu XI, nah ini X2, 3, 4, 5, 7, dan seterusnya dikurangi rata-rata, yaitu dikurangi 8. Maka di sini 2 dikurangi 8 sama dengan minus 6. 3 dikurangi 8 minus 5, dan seterusnya sampai ke bawah. Setelah itu dikuadratkan. Karena rumusnya di sini, ya, untuk yang kurang dari 30, ya, ini XI minus rata-rata dikuadratkan. Baru nanti dijumlahkan. Nah, sigma ini kan jumlahnya. Jadi minus 6 dikali minus 6 sama dengan 36. Minus 5, ya. Minus 5 dikuadratkan 25. Minus 4 dikuadratkan 16, dan seterusnya sampai ke 25 di sini. Setelah itu dijumlahkan dari atas 36 tambah 25 tambah 16 dan seterusnya, maka didapatkan hasil 162. Maka rumus varian, ya, data tunggal yaitu sigma XI minus rata-rata dikuadratkan. Ini sudah dikuadratkan, ternyata sigmanya sudah kita ketahui 162, tinggal kita masukkan 162. N-nya berapa? N-nya di sini kita hitung tadi ada 11, maka 11 dikurangi 1. 162 dibagi 11 dikurangi 1 didapatkan 16,2. Jadi variannya yaitu 16,2. Bagaimana kalau misalkan data kelompok? Data kelompok cuma ada tambahan F di sini, frekuensi dikali frekuensi. Nah, kalau di sini frekuensi dikurangi 1 kalau misalkan kurang dari 30. Tadi sampelnya, ya. Kalau lebih berarti tidak usah di minus 1. Nah, ini kalau yang kurang minus 1. Kita lihat di sini contohnya. Kita lihat di sini ternyata frekuensinya kita hitung dulu. Frekuensi di sini kita lihat dulu. Ternyata di sini jumlahnya 80. Berarti kalau 80 berarti lebih dari 30. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Rumus yang pertama yang kita gunakan untuk menyelesaikan, untuk mencari varian. Langkah yang pertama sama, yaitu cari rata-ratanya, min-nya. Tadi sama caranya seperti yang tadi, FI, XI, ya. XI-nya ini, FI-nya ini kita kalikan menjadi hasilnya 70, 3 kali 4, 5,5, hasilnya 136. Setelah itu kita jumlahkan, ini yang saya kasih warna merah, 6089 dibagi 80, ini rata-rata 76,1. Setelah itu, tentukan, masukkan tabel, ya, yang ini. Masukkan ke tabel yang ini. Nah, jadi XI 2 dikurangi 76, maaf, XI yang ini 35,5 dikurangi 76,1 didapatkan minus 40,6. Setelah itu 45,5 dikurangi rata-rata ini, ya, 76,1 didapatkan minus 30,6 dan seterusnya sama. Nah, setelah itu kita kuadratkan. Yang ini setelah kita dapatkan hasilnya, kita kuadratkan. 40,6 dikuadratkan menjadi 1648,36. 30,6 dikuadratkan menjadi hasilnya 936,36 dan seterusnya. Setelah dikuadratkan di sini, kita karena permintaannya ini setelah dikuadratkan ini dikali F, maka 1648,36 di sini langsung dikali frekuensi 2 menjadi 3000. Setelah itu 936,36 dikali dengan 3, frekuensinya di sini 2809,08. Setelah itu sama rekan-rekannya sampai terakhir, sampai di bawah. Nah, ketika ini sudah didapatkan, ya, F ini, karena di sini FI-nya, F frekuensi dikali kuadrat XI min rata-rata dikuadratkan di sini, ini dijumlahkan hasilnya 16.068,8. Maka kita langsung masukkan ke rumus yang ini. Ya, ini rumusnya. Jadi
yang bagian ini yang saya tunjuk ini sudah diketahui ya, ini 16.068,8. Kita masukkan, setelah itu dibagi F. Nah, ini karena rumusnya, karena data yang di sini lebih dari 30 ya ini, maka pakai yang ini. Tapi kalau misalkan kurang dari 80 ini berarti minus 1. Nah, di sini kebetulan lebih, maka kita pakai yang 80. Setelah itu 16.068,8 dibagi 80, maka didapatkan data atau hasil 200,86. Ini variannya sama dengan 200,86. Nah, bagaimana kalau mencari standar deviasi atau simpangan baku? Ya, standar deviasi atau simpangan baku, kalau variannya sudah diketahui, maka tinggal kita akar. Ya, standar deviasi sama dengan varian yang diakar. Kalau misalkan variannya 16, maka diakar berarti 4. Standar deviasinya 4, deviasinya 4. Contohnya di sini, kalau misalkan data tunggal seperti yang tadi, ya, tentukan variannya ya. Yang pertama tentukan rata-rata, setelah itu XI dikurangi rata-rata dikuadratkan di sini, cari di sini rumusnya S kuadrat ya atau variannya, maka didapatkan 16,2. Jadi 162 dibagi 11 minus 1, karena di sini kurang dari jumlahnya 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ini kurang dari 30, maka pakai minus 1, setelah itu didapatkan 16,2. Bagaimana cara mencari simpangan bakunya? Yaitu 16,2 ini dikuadratkan. Nah, ini standar deviasi sama dengan kuadrat varian. Jadi 16,2 dikuadratkan. Jadi hasilnya 4,02. Nah, ini yang dimaksud dengan standar deviasi. Atau kalau kita misalkan data kelompok, caranya sama seperti yang tadi ya, ketika Anda mengerjakan varian ya. Yang pertama tentukan rata-rata. Caranya gimana? Anda tentukan titik tengah, setelah itu tentukan FI XI. Titik tengah ini XI, maka 2 kali 35,5 sama dengan ini 70, 45,5 dikali 3 sama dengan 136,5 dan selanjutnya dijumlahkan ya. Ketika dijumlahkan, maka ini FI XI untuk mencari min atau rata-rata, setelah itu dibagi 80, didapatkan 76,1. Setelah itu yang XI dikurangi rata-rata, berarti XI di sini 35,5 dikurangi 76,1 seperti yang dijelaskan tadi, didapatkan hasil ini minus. Ini setelah itu dijadikan dikuadratkan ya. Yang di sini yang bagian ini dikuadratkan. Minus 40,6 dikuadratkan ya. 1640 dan seterusnya. Minus 30,6 dikuadratkan, didapatkan 936,36 dan seterusnya sampai di sini. Setelah itu dikalikan. Nah, ini ketika dihasilkan data seperti ini, maka dikali dengan FI 2 kali 1648,36 sama dengan ini. 3 dikali 9.936,36 didapatkan data 2.809,08 dan seterusnya sampai di sini. Setelah itu dijumlahkan. Nah, ketika dijumlahkan di sini, maka kita cari variannya. Karena di sini n-nya lebih dari 30, maka rumusnya cukup pakai F bukan minus 1 ya. F di sini, nah ini sudah diketahui, tinggal Anda masukkan 16.068,8 dibagi 80 sama dengan 200,86. Nah, ini varian. Bagaimana mencari standar deviasinya? Tinggal kita kuadratkan. Standar deviasi yaitu kuadrat varian. Jadi ketika kita masukkan yaitu 200,86 dikuadratkan, maka didapatkan nilai 14,17. Nah, ini standar deviasinya. Nah, di sini ada tes formatif yang perlu Anda kerjakan ya. Maka untuk mengerjakan ini biar Anda tidak mengalami kebingungan, tidak ada permasalahan, maka Anda coba kerjakan dulu yang ini. Selesaikan dulu yang ini, yang ada di tabel ini. Di tabel ini Anda selesaikan sampai XI, sampai FI XI, baru kalau yang ini untuk mengerjakan XI minus dikurangi min rata-rata, maka Anda cari minnya yang nomor 1 di sini. Baru setelah ini minnya Anda ketahui, maka cari modusnya. Maka cari persentil. Setelah itu tentukan simpangan baku atau S. Untuk menyelesaikan simpangan baku atau S, Anda cari variannya atau S kuadratnya. Ya, di situ. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.